Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for the time you have given us as Group 1. Let us introduce ourselves. We are from Group 1. My name is Nur Fadila and my partner name is Hasriana, Nur Ulan Ramadhani, and Rahman. Baik, kami selaku kelompok 1 akan memaparkan materi diskusi pada hari ini mengenai bahasa dan masyarakat. For the first material is about bahasa dan tutur. Pengertian bahasa dan tutur, Ferdinand de Saussure membedakan antara yang disebut language, langue, dan parole. Ketiga istilah ini berasal dari bahasa Prancis. Dalam bahasa Indonesia lazim dipadankan dengan istilah bahasa. Padahal ketiganya mempunyai pengertian yang sangat berbeda, meskipun ketiganya memang sama-sama bersangkutan dengan bahasa. Untuk istilah yang pertama adalah language. Istilah language digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Istilah language dapat dipadankan dengan kata bahasa. Misalnya, manusia mempunyai bahasa sedangkan binatang tidak. Jadi, istilah bahasa dalam kalimat tersebut sepadan dengan kata language, tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai alat komunikasi manusia. Selanjutnya yang kedua, istilah kedua adalah langue, digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dan untuk istilah yang terakhir yaitu parole. Parole bersifat konkret karena ia merupakan pelaksaan dari language. Maksud saya pelaksaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Parole dapat dipadankan dengan kata ujaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang verbal repertoire atau pengertian verbal repertoire. Repertoire bahasa atau verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragam bahasa yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Misalnya, melalui hasil pendidikan atau pergaulannya dengan penutur bahasa di luar lingkungannya. Seseorang menguasai bahasa ibunya dan bahasa Indonesia. Selain itu, dia menguasai pula satu bahasa daerah lain atau lebih, juga menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Macam-macam verbal repertoire. Jika dikelompokkan, verbal repertoire sebenarnya ada 2 macam, yakni dimiliki setiap penutur secara individual atau verbal repertoire individual, dan yang merupakan milik masyarakat tutur secara keseluruhan atau verbal repertoire sosial. Pertama, verbal repertoire individu mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan situasi dan fungsinya. Kedua, verbal repertoire sosial mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis sosiolinguistik. Yang pertama, kajian yang mempelajari penggunaan bahasa sebagai sistem interaksi verbal di antara para penuturnya di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik interaksional atau sosiolinguistik mikro. Sedangkan yang kedua, kajian mengenai penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan adanya ciri-ciri linguistik di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik korelasional atau sosiolinguistik makro. Itu menurut pendapat Apple. Kedua jenis sosiolinguistik makro dan mikro ini mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantungan. Maksudnya, verbal repertoire setiap penutur ditentukan oleh masyarakat tempat dia berada. Sedangkan verbal repertoire
Suatu masyarakat tutur terjadi dari himpunan verbal repertoar semua penutur di dalam masyarakat itu. Yang dimaksud dengan masyarakat tutur yaitu istilah masyarakat tutur sering pula disebut masyarakat bahasa atau komunitas bahasa. Kalau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Jadi, masyarakat tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Oke, next, my name is Astriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat tutur menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Joko Kenco tahun 1982. Untuk dapat disebut suatu masyarakat tutur mesti ada perasaan di antara para penuturnya bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. Yang kedua, menurut Fishman tahun 1976 mendefinisikan bahwa suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Yang ketiga, menurut Blomfield tahun 1933 membatasi dengan sekelompok orang yang menggunakan sistem isyarat yang sama. Batasan ini dianggap terlalu sempit oleh masyarakat modern karena terlalu banyak orang yang menguasai lebih dari satu ragam bahasa, dan di dalam masyarakat itu terdapat lebih dari satu bahasa. Dan selanjutnya menurut Labov tahun 1972 yang mengatakan bahwa sekelompok orang yang mempunyai norma yang sama mengenai bahasa dianggap terlalu luas dan terlalu terbuka. Selanjutnya macam masyarakat tutur dilihat dari sempit dan luasnya repertornya. Masyarakat tutur dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama, masyarakat tutur yang reporter pemakaiannya lebih luas, dan yang kedua masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama, dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga dengan perbedaan variasinya. Kedua jenis masyarakat tutur ini terdapat baik dalam masyarakat yang terkecil atau tradisional maupun besar atau modern. Meskipun demikian, masyarakat modern mempunyai kecenderungan memiliki masyarakat tutur yang lebih terbuka dan cenderung menggunakan berbagai variasi dalam bahasa yang sama. Sedangkan masyarakat tradisional bersifat lebih tertutup dan cenderung menggunakan variasi dari beberapa variasi bahasa yang berlainan.